Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dendra Pratiwi dengan NIM 2204045011037 dari kelas BK 3D, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Teori BK Belajar. Di sini saya akan membuat tugas video ujian tengah semester mata kuliah Teori BK Belajar yang diampu oleh Bapak M. Amirullah, SPD MPD, di mana saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan belajar yang berjudul belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, langsung saja, apa sih definisi dari belajar dengan cara menyenangkan? Pembelajaran dengan cara menyenangkan adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menarik, dan menghibur bagi siswa. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode interaktif, keterlibatan emosional, penggunaan teknologi dan media, serta fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Apa sih tujuan utama dari pembelajaran menyenangkan? Nah, tujuan utama dari pembelajaran menyenangkan adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga mereka lebih aktif, berpartisipasi secara aktif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan. Prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan adalah pendekatan yang mengutamakan kegembiraan, keterlibatan, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat menjadi panduan dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif, di mana kita memastikan bahwa siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan kegiatan interaktif, berpartisipasi dalam diskusi, dan berkolaborasi dengan sesama siswa. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi, di mana kita mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menggunakan imajinasi, dan menemukan solusi baru melalui tugas-tugas yang menantang dan mendukung eksplorasi. Yang ketiga yaitu relevansi dan konteks, di mana kita menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, memperlihatkan relevansi materi dengan memberikan contoh konkret dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Yang keempat yaitu permainan dan simulasi, di mana kita menggunakan permainan simulasi atau alat bantu interaktif lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep, dan mempromosikan kerja tim. Yang kelima yaitu penghargaan dan pengakuan, di mana kita memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa untuk pencapaian mereka, baik dalam bentuk pujian, penghargaan, atau bentuk apresiasi lainnya untuk memotivasi mereka dalam belajar. Yang keenam yaitu fleksibilitas dan pilihan, di mana kita memberikan pilihan dalam tugas atau metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan memberikan siswa ruang untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang mendukung, di mana kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan akses yang sumber daya dan mendukung pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dengan cara menyenangkan. Nah, ada beberapa yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis permainan, di mana menggunakan permainan baik dalam bentuk fisik maupun digital untuk memotivasi siswa, memperkuat pemahaman konsep, dan peningkatan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran melalui seni dan musik, di mana kita mengintegrasikan seni dan musik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas ekspresi diri dan daya ingat siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana kita mengajak siswa untuk bekerja dalam proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran, memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif, di mana kita mendorong kerja tim dan kolaborasi antara siswa melalui kegiatan seperti diskusi kelompok,
proyek kelompok, dan presentasi bersama. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis teknologi, di mana yang dimaksud yaitu memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, pembelajaran, aplikasi edukatif, dan media digital untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang keenam yaitu pembelajaran lapangan, di mana kita mengajak siswa untuk belajar di luar kelas dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran seperti museum, laboratorium, atau lingkungan alam. Yang ketujuh yaitu pembelajaran cerita, di mana kita menggunakan cerita baik dalam bentuk buku, cerita pendek atau narasi, multimedia untuk menggambarkan konsep-konsep pembelajaran dan membangkitkan minat serta imajinasi siswa. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran melalui drama, di mana kita melibatkan siswa dalam aktivitas drama seperti peran-peran atau sketsa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif. Dapat kita lihat pada gambar di atas itu adalah contoh dari belajar dengan cara menyenangkan.